Di Midwest, seorang wanita bisu bernama Liz bekerja sebagai bidan. Dia tinggal bersama suaminya, Ellie, dan 2 anak mereka. Matthew adalah anak Ellie dari pernikahan sebelumnya, tetapi Sam adalah anak Liz. Suatu hari di gereja, komunitas menyambut pastor baru yang dikenal sebagai pendeta. Ia berbicara tentang nabi palsu dan bagaimana mereka menghancurkan masyarakat. Liz semakin takut. Ellie memeriksa keadaannya, tetapi Liz berpura-pura baik-baik saja. Setelah misa selesai, Liz melihat pendeta menyentuh perut hamil Abigail dan merasa khawatir. Ellie memperkenalkan diri dan anak-anaknya kepada pendeta, tetapi Liz tetap di kereta untuk menghindari pendeta. Tiba-tiba, Abigail mengalami kontraksi, jadi dia dibawa kembali ke gereja. Liz membantunya sambil memperhatikan pendeta menatap, tetapi dia segera menghilang. Sayangnya, kepala bayi terlalu besar, artinya mereka harus memilih antara bayi dan ibu. Liz akhirnya memutuskan mengakhiri hidup si bayi untuk menyelamatkan nyawa Abigail. Di rumah, Ellie menghibur Liz, mengingatkannya bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan bukan salahnya. Liz mengatakan itu sebenarnya kesalahan pendeta, tetapi Ellie berpikir dia hanya berhalusinasi. Keesokan harinya, Liz mencoba memeriksa Abigail, tetapi suaminya, Nathan, tidak mengizinkannya masuk, mengatakan pendeta sudah menemukan dokter untuk mereka. Malam itu, Liz bangun dari tempat tidurnya saat mendengar suara di luar. Tiba-tiba, sebuah peluru menghantam jendela. Ternyata itu adalah Nathan, yang mabuk dan telah membakar sebuah kereta kuda. Dia terus menembaki rumah dan berteriak memanggil nama Liz sambil menyalahkan dia atas kematian anaknya, mengatakan bahwa dia pantas berada di neraka. Ellie berlari ke jendela dan mencoba meyakinkannya untuk berpikir jernih, namun sia-sia. Pada saat itu, pendeta muncul dan meyakinkan Nathan untuk pergi sebelum memadamkan api. Liz meminta Ellie untuk tidak membiarkan pendeta masuk, tetapi Ellie sangat berterima kasih dan mengundangnya untuk minum. Sementara para pria berbicara, Liz tinggal di ruangan lain. Pendeta memberitahu Ellie bahwa Liz yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, padahal keputusan itu seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Merasa khawatir, Ellie naik atas untuk mencari istrinya, tetapi Liz bersembunyi di balik dinding. Pendeta tahu dia ada di sana dan mengumumkan bahwa dia datang untuk menghukumnya, tetapi dia pergi saat Ellie kembali. Setelah itu, Ellie menegur Liz karena tidak menyapa pendeta atau mengucapkan terima kasih. Liz mengatakan mereka harus meninggalkan daerah itu, dan Ellie berpikir dia takut pada Nathan. Jadi, dia meminta beberapa hari untuk mencari seseorang yang bisa merawat domba-dombanya, lalu mereka bisa pergi ke rumah ayahnya. Keesokan harinya, keluarga itu menemukan bahwa semua domba telah disembelih. Seekor domba hamil bahkan perutnya dibuka agar bayinya juga bisa mati. Ellie menduga Nathan yang melakukannya, jadi dia dan Matthew pergi ke kota untuk menghadapinya. Sementara itu, Liz menutup mata Sam agar dia tidak melihat penyembelihan. Kemudian, dia masuk ke kandang untuk mulai membersihkan. Tiba-tiba, seseorang mengunci pintu dan Liz panik. Ketika dia mengintip melalui lubang, dia terkejut melihat pendeta membawa Sam pergi. Liz mencoba memanjat kursi di atas meja untuk mencapai jendela, tetapi dia jatuh dan pingsan. Di kota, Ellie sampai di rumah Nathan, hanya untuk menemukan bahwa dia telah pindah. Ketika dia pulang ke rumah, dia melihat Liz bangun di kandang yang kini terbuka. Liz memberitahunya bahwa pendeta telah mengurungnya dan dengan putus asa mencari Sam, yang sedang beristirahat di bagian belakang rumah. Malam itu, Liz bertanya kepada Sam tentang apa yang dibicarakan pendeta dengannya. Sam bertanya kepada ibunya apakah dia jahat, menjelaskan bahwa pendeta mengatakan dia telah membunuh seseorang dan dia datang untuk membawanya kembali ke tempat asalnya. Kemudian, Liz menunggu hingga Ellie tertidur agar dia bisa meninggalkan rumah dengan kuda. Di gereja, dia mencari kamar pendeta dengan pisau di tangannya, siap untuk membunuhnya. Namun, ketika dia mengangkat selimut, dia menemukan boneka Sam. Sementara itu, pendeta menyelinap masuk rumah Liz dan mengamati semua orang yang tertidur. Ellie terbangun saat mendengar suara dan memeriksa anak-anak, hanya untuk memperhatikan lampu di kandang ternak menyala. Dengan senjatanya di tangan, Ellie masuk ke dalam kandang, tetapi pendeta mengejutkannya dari belakang dan menusuknya berulang kali. Ketika Ellie bertanya mengapa, pendeta menjawab, karena dia mencintaimu. Dan ketika Liz kembali, dia menemukan Ellie dengan ususnya melilit lehernya. Dia memohon belas kasihan, tetapi Liz tidak berani menghabisinya. Pada saat itu, Matthew masuk dan menawarkan diri. Dengan napas terakhirnya, Ellie meminta Matthew untuk membawa keluarga ke rumah kakek. Kemudian, Matthew menembak Ellie. Liz mendengar Sam memanggilnya dan berlari keluar dan mendapati rumahnya terbakar. Setelah keluarga itu pergi dengan kereta, pendeta mengambil boneka dan menonton rumah terbakar. Sebuah kilas balik kemudian menunjukkan seorang gadis bernama Joanna berjalan sendirian di gurun hingga ia pingsan. Ketika ia bangun, ia berada di belakang kereta milik keluarga asing yang sedang bepergian. Ketika mereka tiba di kota, keluarga itu membawa Joanna ke kedai milik Frank. Awalnya, dia senang bisa minum dan berbincang dengan orang-orang, tapi tak lama kemudian dia menyadari bahwa tempat itu sebenarnya adalah rumah bordil dan dia sedang dijual. Ketika Joanna mencoba melarikan diri, keluarga itu sudah pergi dan Frank menghalanginya sambil mengatakan bahwa dia sekarang tinggal di sana. Malam itu, Joanna tidak bisa tidur karena dia mendengar Sally melakukan hal yang tidak pantas dengan seorang pelanggan. Setelah pria itu pergi, Sally menjelaskan bahwa dia membuat banyak suara agar klien selesai lebih cepat. Dia menanyakan Joanna tentang menstruasinya dan mengetahui bahwa dia sudah mengalaminya, tetapi berjanji untuk menjaga rahasia. Setelah itu, Joanna mulai bekerja sebagai pelayan di kedai. Suatu malam, seorang pria mencoba menghabiskan waktu dengannya, tetapi Frank tidak mengizinkannya. Sebagai gantinya, pria itu membayar Sally dan membuat Joanna menonton. Pria itu terus memperhatikan Joanna dan menampar Sally dalam prosesnya. Joanna yang ketakutan bergegas mengambil pistol pria itu dan menodongkannya ke arahnya. Dia meminta Joanna untuk terus menodongkan pistol karena itu menyenangkan. Kemudian dia mulai mencekik Sally sambil memerintahkan gadis itu untuk melakukannya. Joanna gagal menarik pelatuk dan pria itu berhasil mencapai garis akhir. Setelah itu, dia menangkap Joanna dan mencoba memanfaatkan dia. Jadi, dia ditembak oleh Sally. Keesokan harinya,
Sally digantung karena kejahatannya. Frank mengatakan kepada Joanna yang sedang berduka bahwa dia bukan anak kecil lagi dan memanfaatkannya. Bertahun-tahun kemudian, Joanna menjadi wanita pekerja yang menggunakan trik yang diajarkan Sally padanya. Suatu hari, seorang pria menantang Frank untuk duel, menuduhnya membunuh putrinya. Frank menembak lebih cepat dan membunuhnya, tetapi Joanna melihat seorang pria di jendela dan menyadari Frank curang dengan membayar orang lain untuk menembak. Di waktu luangnya, Joanna menghabiskan waktu dengan sahabatnya, Liz, yang juga bekerja sebagai wanita nakal. Keduanya bermimpi suatu hari bisa melarikan diri dari kota jahat ini. Selama malam yang sibuk di kedai, seorang pria terus mengganggu Liz, jadi dia membalas dengan menggigit lidahnya. Kerumunan menjadi marah dan memihak pria itu. Jadi, Frank yang marah memutuskan untuk menghukum Liz dengan memotong lidahnya di depan semua orang. Beberapa waktu kemudian, dokter memberi Liz petunjuk tentang cara merawat luka tersebut. Karena dia tidak akan pernah bisa berbicara lagi, dokter memberinya buku untuk belajar bahasa isyarat. Joanna berlatih dengan Liz dan juga belajar bahasa isyarat agar mereka bisa berkomunikasi. Ketika Liz sudah cukup menguasai kata-kata, dia mengatakan ingin membunuh Frank. Suatu sore, keduanya pergi ke kota untuk menemui Mak Comblang yang telah menemukan seorang pria yang bersedia menikahi Liz. Namanya Ellie, dan dia sudah memiliki seorang anak. Liz menerima tawaran itu dan meminta Joanna untuk ikut dengannya, mengatakan mereka bisa berpura-pura menjadi saudara. Ketika mereka kembali ke kedai mereka, keduanya mulai packing di kamar mereka. Namun, Frank memanggil semua wanita yang bekerja karena seorang klien telah membayar banyak uang untuk seluruh pekerja. Klien tersebut ternyata adalah pendeta, dan Joanna menjadi ketakutan ketika melihatnya. Semua wanita memperkenalkan diri kepada pendeta, tetapi ketika dia melihat Joanna, dia memutuskan untuk memilihnya. Di kamar tidur, pendeta mengungkapkan bahwa dia mengenal Joanna dan telah mencarinya. Dia mengaku telah berbuat banyak dosa dan menyalahkan Joanna, mengatakan bahwa sekarang dia harus menyelamatkannya. Joanna mencoba menjauh darinya, namun pendeta mulai memukulnya dengan ikat pinggangnya. Liz mendengar teriakan dan masuk ke kamar untuk menusuk wajah pendeta dengan pisau. Dia dengan marah mencengkeram pergelangan tangannya dan mengarahkan pisau ke dadanya untuk membunuhnya. Kemudian ia mengumumkan bahwa Joanna akan ikut dengannya, tetapi Joanna bergegas mengambil pisau dan memotong leher pendeta. Mengira ia sudah mati, Joanna meletakkan pisau di tangannya dan mengatur kedua mayat agar terlihat seolah-olah mereka saling membunuh saat melakukan hal yang tidak pantas. Ia juga mengambil dompet pendeta yang berisi butiran emas sebelum membakar ruangan dan melarikan diri. Kemudian Joanna mengunjungi dokter untuk meminta bantuannya. Dokter setuju untuk memotong lidahnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak sanggup melakukannya, jadi Joanna harus melakukannya sendiri. Selanjutnya, dia menunggu kereta yang dikirim oleh Ellie dan berpura-pura menjadi Liz, sehingga dia bisa menikah dengannya. Flashback berikutnya kembali ke masa lalu untuk menunjukkan Samuel di gurun. Dia telah membunuh banyak pria selama pertempuran, dan yang terakhir mencoba melarikan diri, tetapi Samuel membunuhnya juga. Ketika dia hendak pergi dengan kuda, dia menemukan bahwa Wolf masih hidup dan mengarahkan senjatanya kepadanya. Malam itu di gereja setempat, Joanna berdoa sebelum tidur. Ternyata pendeta adalah ayahnya, dan dia harus mendengarkan bagaimana ayahnya memukul ibunya, Anna, setiap malam. Keesokan harinya, pendeta mempermalukan Anna di depan semua orang selama ibadah. Beberapa waktu kemudian, Joanna merasa aneh dan bergegas ke kamar mandi, di mana dia terkejut menemukan darah di celana dalamnya. Pada saat itu, dia melihat orang tuanya berjalan di bawah hujan dan memutuskan untuk mengikuti mereka ke kandang, di mana dia menemukan pendeta memukul Anna sambil mengklaim bahwa dia menyelamatkannya. Keesokan harinya, Joanna berusaha menyembunyikan pakaiannya yang berlumuran darah, karena dia berpikir dia akan mati. Namun, Anna menemukannya dan menjelaskan bahwa itu hal yang wajar. Dia berbicara dengan suara pelan, tetapi pendeta tetap menemukan mereka dan menyuruh Joanna untuk membersihkan diri. Saat gadis itu mandi, pendeta terus memandangi tubuhnya sambil menjelaskan bahwa sejak dia sekarang seorang wanita, dia akan melakukan lebih banyak pekerjaan dewasa. Kemudian, Joanna sedang memberi makan hewan-hewan ketika dia melihat Samuel dan Wolf tiba di atas kuda. Wolf pingsan di tanah sementara Samuel meminta air. Joanna membiarkannya minum dari pompa, tetapi Samuel juga pingsan. Kemudian Joanna menyeret kedua pria itu ke dalam kandang, dan Samuel mengingatkan dia tentang barang-barangnya. Dia mengambil pelana dan mengusir kuda agar orang tuanya tidak melihatnya. Sekarang dia bisa merawat luka Samuel dan bahkan mengeluarkan peluru, sementara Wolf terus membuat gestur nakal padanya. Pada siang hari, pendeta masuk ke kandang, tetapi dua itu bersembunyi tepat waktu. Dia membuat Joanna membantunya mandi sambil menjelaskan bahwa karena sekarang dia sudah menjadi wanita, dia akan mengambil alih beberapa tugas rumah tangga karena Anna telah gagal. Anna mendengarnya dan menunjukkannya betapa salahnya itu, tetapi pendeta tidak peduli. Malam itu, Anna mencoba menggoda dia, berharap bahwa dengan membuatnya puas, dia akan mengalihkan perhatiannya dari Joanna, tetapi pendeta menolaknya. Beberapa waktu kemudian, Anna mengajarkan Joanna cara membunuh babi, yang diamati Samuel dari kandang. Joanna segera berlari bersembunyi sambil mengalami krisis emosional. Sementara itu, Anna terus menemukan suaminya menatap tubuh telanjang Joanna dan menegurnya, sehingga pendeta itu menamparnya. Hal ini tidak menghentikan Anna untuk menyebutnya sakit, menyebabkan pendeta itu memukulnya dengan ikat pinggang di tengah rumah, di mana Joanna bisa melihatnya. Setiap kali orang tuanya tidak di rumah, Joanna membawa makanan untuk para pria yang sedang pulih di kandang. Wolf memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke toilet, dan Samuel meminta Joanna untuk memberikan tali. Beberapa detik kemudian, Samuel memasukkan tali gantungan melalui lubang di toilet dan mulai mencekik Wolf sementara Joanna menonton. Wolf yang putus asa mencoba membela diri dengan menembak, tetapi tidak ada peluru yang mengenai sasaran dan Wolf tewas. Setelah itu, jasadnya diberikan kepada babi-babi. Samuel memberitahu Joanna bahwa dia harus membunuh Wolf sebelum Wolf membunuh mereka terlebih dahulu. Dia juga menyarankan Joanna untuk lebih proaktif dan tidak pasif seperti ibunya. Di kota, pendeta membayar pandai besi untuk merancang potongan logam khusus. Potongan ini dimasukkan ke mulut Anna sebagai hukuman karena dia dianggap istri yang buruk. Keesokan harinya di gereja,
Joanna memberitahu ibunya bahwa dia tidak boleh membiarkan pendeta memperlakukannya seperti itu, dengan klaim bahwa kematian akan lebih baik daripada penyiksaan. Joanna meninggalkan gedung dan beberapa saat kemudian, dia kembali lagi dengan bundir di depan semua orang. Saat Joanna menangis, pendeta menggunakan kematian istrinya sebagai bagian dari khotbahnya, mengatakan bahwa dia mendapat akhir yang pantas untuk dosanya. Malam itu, pendeta menghukum dirinya sendiri atas nama Tuhan. Joanna bergegas ke kandang dan mencoba bermesraan dengan Samuel, tetapi dia menolaknya karena tahu Joanna tidak berpikir jernih, dan dia menghiburnya dari kesedihannya. Keesokan harinya, pendeta membawa Joanna ke kapel untuk menikahinya. Saat dia menyadari apa yang terjadi, dia berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi pendeta menangkapnya dan memasukkan alat logam ke mulutnya. Kemudian, ia mulai mengucapkan kata-kata upacara pernikahan, tetapi ia terganggu oleh Samuel, yang masuk ke kapel sambil meletakkan sadelnya di lantai. Hal ini memperlihatkan sebuah dompet berisi butiran emas. Samuel menjelaskan bahwa ayahnya sendiri juga seorang penyiksa, jadi ia membunuhnya saat masih anak-anak. Ia mengarahkan pistolnya ke pendeta dan mengambil kuncinya, yang ia lemparkan ke Joanna agar ia bisa melepas perangkat tersebut. Tiba-tiba, pendeta itu mencengkeram tangan Samuel dan membalikan pistol untuk menembaknya di kepala, membunuhnya. Setelah itu, pendeta itu menyeret Joanna melalui lumpur untuk membawanya ke rumah di mana dia memukulinya dan memanfaatkan dia. Keesokan paginya, saat pendeta itu tertidur, Joanna melarikan diri. Di masa kini, Liz dan anak-anak sedang bepergian melalui hutan bersalju. Mereka mendengar pendeta itu datang mengejar mereka. Jadi Liz mengambil pistol dan menyuruh anak-anak bersembunyi. Dia berdiri di belakang pohon dan bersiap menembak saat mendengar kuda. Namun, saat dia melihat, dia menyadari bahwa tidak ada yang menungganginya. Liz kembali ke kereta dan perjalanan terus berlanjut dalam badai salju. Tiba-tiba, roda kereta melindas hewan mati. Jadi, Matthew menghentikan kereta untuk melihat. Sayangnya, ini adalah jebakan pendeta yang menembak Matthew berkali-kali saat dia keluar. Liz bergegas ke sisinya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir sebelum melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, Liz dan Sam akhirnya tiba di rumah ayah Ellie. Pria itu mengalami serangan panik saat mendengar bahwa putra dan cucunya telah meninggal. Liz mengambil pistolnya dan duduk di luar, menunggu untuk menembak begitu pendeta tiba. Dia mengancam akan menyakiti dan menyiksa Sam. Jadi Liz bergegas ke kamar putrinya hanya untuk menemukan ayah mertuanya tewas di dinding. Liz yang putus asa mengambil peluru tambahan dan menyuruh Sam melarikan diri melalui jendela. Pendeta masuk rumah dan berbicara tentang serigala yang datang untuk orang berdosa sambil mengaum. Ketika dia melihat Liz mencoba memanjat jendela, dia menariknya kembali dan menangkap keduanya. Setelah itu, pendeta mengikat Liz ke batang pohon dan dia meludahi wajahnya saat dia menjelaskan apa yang akan dia lakukan pada Sam. Dia memaksa Liz menonton saat dia memukul gadis itu dan menyentuhnya, mengatakan dia adalah pria yang terkutuk, jadi tidak masalah jika dia berdosa lebih banyak. Saat dia berbalik untuk melepas pakaiannya, Liz berhasil menggerakkan tangannya untuk membebaskan diri. Selanjutnya, dia mengambil lentera dan melemparkannya ke pendeta untuk membakarnya. Dia tidak berhenti membicarakan Tuhan, jadi Liz mengambil pistol dan menembaknya, membuat tubuhnya terlempar melalui jendela. Berbulan-bulan kemudian, Liz telah mengubah tempat itu menjadi pabrik kayu seperti yang diinginkan ayah mertuanya. Suatu hari, Nathan datang mengunjungi Liz dan mengungkapkan bahwa setelah dia kehilangan bayinya, pendeta mengirimnya ke kampung halamannya untuk bekerja sebagai serif. Baru-baru ini, dia menjadi serif dan mendapatkan akses ke berkas-berkas di mana dia menemukan poster buronan Liz yang asli, yang membunuh Frank sebelum menyelamatkan Joanna. Mengira bahwa Liz saat ini adalah yang asli, Nathan menangkapnya dan membawanya pergi dengan rantai. Liz yang melihat Sam merasa nyaman di sekitar pekerja lokal, memutuskan untuk mengikuti contoh ibunya dengan bunuh diri dengan melompat ke danau. Bertahun-tahun kemudian, Sam menjadi wanita bahagia dengan keluarganya sendiri yang mengingat ibunya dengan penuh hormat.